Wa qad ruwiya lan teman-teman dan riwayataken anis salafi ini wasabakolan dingin dadi dingin koriban khaliparek apa makna mutaba'ah fi kalamil hakim atul mudi. Wa qad ruwiya lan teman-teman dan riwayataken anis salafi saleh saking ulama salafus saleh. Salafus saleh niku ulama salaf niku ulama-ulama yang mulai zaman sahabat sampai habisnya di pertengahan abad ketiga, itu namanya ulama salaf. Setelahnya pertengahan abad ketiga itu namanya ulama khalaf. Jadi setelahnya habisnya Aimatul Arba'ah itu ulama khalaf. Ulama salaf di dalam bukan salafi. Ulama salaf itu bukan salafi ini, dan ulama salaf itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Wahabi. Kalau yang salafi sekarang itu kan Wahabi. Nah, ulama salaf itu di dalam tauhidnya, dalam teologinya mengikuti manhajnya salaf, yaitu tafwid, manhaj tafwid. Artinya tafwid tidak mentakwili ayat-ayat yang mustabihat. Seperti kalau dikatakan yadullah fauqa aydihim, ini tidak berarti mentakwili dengan cara kekuasaan, tapi juga tidak pernah berpendapat bahwa Allah Ta'ala punya tangan berupa jawareh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wan ikram. Ini tidak berarti ditafsiri dengan zatnya Allah, juga tidak ditafsiri dengan, tidak dimaknani Allah punya wajah. Tapi tafwid ya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wan ikram, itu saja, itu mazhab tafwid. Kalau dikatakan lam yaz'a la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza kuntu aqabtu kuntu sam'ahu. Pendengarannya adalah Allah, penglihatannya Allah. Siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan kesunatan terus kontinu, akan aku cintai. Jika aku cintai, maka aku pendengarannya, aku penglihatannya. Gak ditakwili. Kenapa? Karena memang itu sebenarnya bahasa yang intelek, bahasa yang dalam, bahasa majas, bahasa yang indah. Kalau ditakwili itu malah justru akan mengurangi makna yang terkandung di dalamnya. Seperti kalau dikatakan yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan makhluk. Ini kalau diartikan dengan kekuasaan akan mengurangi makna dari yad itu sendiri. Sebab kekuasaan dengan tangan lebih tinggi tangan. Orang bisa mengatakan ini ada di tanganku, tapi tidak bisa. Ini ada di kekuasaanku, tapi tidak bisa mengatakan ini di tanganku. Bupati bisa mengatakan orang satu Blitar ini adalah ada di kekuasaanku, kekuasaan saya, tapi tidak bisa mengatakan di tangan saya. Karena tangan itu lebih tinggi daripada kekuasaan. Kalau dikuasai belum tentu di tangannya, kalau di tangannya pasti dikuasai. Makanya enggak ditakwili oleh ulama salaf. Tapi oleh ulama khalaf ditakwili. Kenapa? Karena pemahaman manusia pada waktu itu mulai error. Dengan adanya ulama salaf tidak mentakwili, akhirnya dia itu kebablasan jadi kaum kharfiyah seperti Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yadullah fauqa aydihim, Allah punya tangan. Innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya hatta sulusil lail. Dicontohkan dengan Ibnu Taimiyah, dia turun dari podium ke bawah, turun seperti ini. Itu mujassim. Karena banyaknya orang-orang yang datang yang tidak paham
dengan kata majas, dengan kata yang indah. Akhirnya ulama-ulama khalaf perlu mentakwili dalam rangka meluruskan pendapatnya, walaupun toh itu dalam satu sisi ada pengurangan. Sehingga di dalam kata yadullah fawqa aydihim dikatakan dengan kekuasaannya. Kalau innallaha 'alal 'arsy istawa, itu kalau menurut ulama salaf enggak ditakwili istiwa maklum. Nah, gitu saja. Waswalan zalik bid'atun. Artinya Allah Ta'ala menguasai, Allah Ta'ala istiwa pada arsy. Artinya istiwa pada arsy ini orang yang bisa datang kepada arsy akan bisa melihat kepada Allah. Artinya arsy itu memang tempat melihat Allah. Nah, di dalam hati kita ada arsy untuk melihat kepada Allah. Makanya Rasulullah bisa melihat kepada Allah, bahwa ke sana bukan berarti Allah bertempat di sana, tapi bisa melihat dengan secara jelas, bisa sinyalnya keras itu di sana. Kalau di bumi itu di Mekah, nah, di Ka'bah. Nah, kalau di bahasa di Jawa kita di masjid itu lebih dekat kepada Allah daripada di pasar, banyak maksiat. Lebih gampang melihat Allah. Maka perlu ditakwili istiwa, yaitu menguasai. Allah itu istiwa alal arti itu menguasai. Demikian pula dalam dawuh Kanjeng Nabi, la yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa in kuntu ahbabtu kuntu sama'u yasma'u bihi. Ini diartikan dengan ketika orang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan kontinu melakukan beberapa kesunatan, maka akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan dijaga. Kuntu sama'u ay hafidhan li sam'ihi. Allah akan menjaga penglihatannya, penglihatan pendengarannya dari maksiat. Seperti innallaha khalaqa Adam wa sawwara bi suratihi. Allah menjadikan Nabi Adam dan menjadikan Adam sebagai gambarannya Allah, gambarnya Allah. Menjadikan Adam sebagai surahnya Allah. Nah, ini bukan Adam gambarnya Allah, itu gambarannya Allah. Boleh anu ditakwili. Wa sawwara bi suratihi dalam surah Adam. Tidak surah Allah. Nah, ini perbedaan antara ulama salaf dengan ulama khalaf. Jadi ulama salaf niku yang hidup sebelum abad pertengahan ketiga, setelahnya itu ulama khalaf. Dalam teologi kalau ulama salaf mazhabnya tafwid, kalau ulama khalaf takwil. Kemudian bagi dalam masalah fikih, dalam ulama salaf itu tidak terikat dengan satu orang, dengan satu mazhab. Siapa yang mampu mengambil hukum dari Quran dan hadis, silakan mengikuti silakan mengambil sendiri. Dan siapa yang tidak mampu, maka mengikutilah kepada ulama, kepada kiai yang diikuti tanpa terikat keharusan satu sekarang ini, keharusan satu ulama. Ini pada pada ulama salaf. Tapi pada ulama khalaf setelahnya inqiradul a'immatul arba'ah, habisnya a'immatul arba'ah, habisnya sampai wafatnya Syekh Ahmad bin Hanbal, baru diringkas kepada a'immatul arba'ah. Kita di dalam mengambil hukum harus melewati pada salah satu imam empat. Kenapa? Karena ada beberapa faktor, diantaranya yang paling kuat bahwa pada waktu itu ulama-ulama sudah banyak terkena penyakit atau terkena virus akhlak, sehingga sifat ananiah itu mempunyai mengaku-ngaku saya ini mulai besar. Karena itu dengan merasa lebih besar, lebih hebat dan seterusnya niku, akhirnya
banyak orang yang di dalam memberi ketetapan hukum dengan mengambil dari Quran dan hadis ini perbedaannya sangat tajam, sehingga banyak orang yang menghalalkan darah dengan dalil Quran dan hadis, menghalalkan harta dengan dalil Quran dan hadis. Kenapa kok bisa seperti ini? Dikarenakan abad ke-7 kekuasaan orang Islam daulah ini sudah berpisah-pisah menjadi berbagai daulah, berbagai kekuasaan, sehingga menjadi lemah orang-orang Islam. Fikih menjadi lemah dikarenakan pada waktu itu ulama-ulama sudah banyak yang terjun dalam politik untuk membentengi negaranya masing-masing dan menolak dari serangan yang lain. Akhirnya mengaji di dalam masa kita fikih sangat berkurang, hingga kemampuannya malah berkurang. Nah, akhirnya ketika di dalam memberi keputusan hukum masih ditetapkan sebagaimana metode salaf, yaitu ulama terdepan memberikan saran kepada raja. Mulane amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dengan lesan itu zaman dulu ulama. Sebab ulama yang mampu, yang menguasai pemerintahan, yang memberi masukan kepada pemerintahan. Tapi kalau sekarang enggak. Amar ma'ruf bil lisan itu DPR, karena yang bisa berbicara sehingga merubah undang-undang itu DPR. Kalau ulama enggak bisa. Nah, ulama itu hanya didatangi oleh DPR hanya untuk mendukung saja, tapi kalau sudah jadi nggak pernah datang pada ulama, bantu saja nggak mau ulama. DPR itu udah ada, hanya ketika akan pilihan saja yang datang. Makanya nggak punya lesan ulama untuk berbicara, untuk amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal ini. Sehingga dengan waktu dulu ulama sudah banyak kena virus itu, akhirnya para hakim bingung. Setelahnya mengundang para ulama, ternyata perbedaan antara satu dengan yang lain menjadikan perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang sangat tajam, yaitu sehingga menghalalkan darah atas nama agama dan lain sebagainya. Maka dari itu akhirnya diputuskanlah tidak usah istihad sendiri, cukup istihad mengikuti pendapat ulama-ulama yang dahulu. Nah, ulama-ulama dahulu yang mana? Yaitu yang pendapatnya bisa dideteksi, pendapatnya bisa diperkuat, pendapatnya bisa dianalisis kebenarannya, ketepatan para ulama salaf yang mempunyai santri yang bisa memperkokoh, memperkuat dan memperdalam, juga menjelaskan tentang pendapatnya kiainya, yaitu ada 4 ulama Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah diperkuat, dikokoh dengan Syekh Ma'ruf Al-Qarafi, Syekh Yusuf, Syekh Muhammad bin Hasan. Dari mazhabnya Imam Malik, Syekh Azhuri. Dari mazhabnya Imam Syafi'i ada Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Rafi'i. Dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini mempunyai santri-santri yang handal. Dengan mempunyai santri yang handal ini, akhirnya pendapat yang bisa dipakai, yang dipertanggungjawabkan hanya salah satu, hanya 4 itu. Sehingga yang bisa dijamin kebenarannya, yang bisa dijamin kevalidannya hanya mazhabul arba'ah. Tapi bukan berarti
Mujtahid pada waktu itu hanya 4, banyak mujtahid. Seperti Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Auza'i, Dawud Dhahiri. Tapi karena beliau tidak punya santri yang bisa memperkuat pendapatnya, akhirnya ya tidak berjalan pendapatnya. Masalahnya seperti itu, tidak berjalan. Ini perbedaan antaranya ulama salaf dengan ulama khalaf. Makanya orang-orang yang mengaku salaf ini karepe di dalam akidah itu mengikuti ulama salaf tafwid tapi keliru. Di mana pada ulama salaf kalau ya di mana niat tapi tidak pernah mengatakan Allah Ta'ala punya jawareh. Tapi ulama salaf yang salafi sekarang menganggap Allah punya tangan, Allah punya kepala, punya wajah. Ini fatal, sesat. Karena sesat bid'ah yang Jawa sampai kafir itu sesat. Makanya kita berjamaah dengan orang-orang salafi itu makruh karohatan syadidatan. Makanya apalah kalau gak usah jamaah dengan mereka. Termasuk ini sistem dari akidah dalam bidang fikih juga demikian. Katanya mengikuti manhaj salaf tidak usah mengikuti kepada satu ulama. Makanya gak boleh taklid tapi disuruh mengikuti ulamanya. Sedangkan ulamanya tidak karu-karuan pendapatnya. Ngawur, banyak ngawurnya. Nah ini akhirnya malah menjadi masalah. Jadi ngaku salafi tapi bukan sama dengan ulama salaf. Mengakunya saja. Bagi akidahnya ulama salaf itu ahli sunnah wal jamaah, bukan wahabi. Warwiyani salam salam radhiyallahu tabatin nabi dalam manut kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa asarun pira-pira asar kasuratun kang akeh. Banyak keterangan dari ulama salaf radhiyallahu anhu yang membicarakan soal mengikuti Rasulullah. Di antara nih Rawasul Malik bin Anas an Ibnu Syihab an rajulin an Ali Khalid. Apa anau temen setune kelakuan iku saala teko sapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu banggal moko dawuh sapa Abdullah bin Umar ngeten amsat an rajulin min Ali Khalid apa ana temen seni rajulin iku saala teko sapa rajulin Abdullah bin Umar. Faqala sapa rajulin ya Aba Abdurrahman inna tamasla ingsun iku najidun ngrungu nemu sapa ingsun salatal khauf wa salatal khadar. Salah satu dari keluarga Khalid bertanya kepada Abdurrahman bin Umar, saya telah menemukan salat khauf dan salat hadir fil Quran. Yaitu fa in kuntum fa in kun ayat niku jenenge dalam adu khauf rasul batang yang menika fa in khiftum farijalan aw rukbana fa iza amintum fa'alu ma nikon inna najidu salatal khauf wa salatal hadar fil Quran, tapi wala najidu lan ora nemu sapa ingsun salat safar. Ndak ada dalam salat safar itu di dalam Quran, enggak ada. Ini enek. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Faqala Umar bin Ibnu Umar, ya ibnu akhi, anak itu nur ingsun, innallaha iku ba'atsa ilaina. Innallaha iku ba'atsa ngutus sapa Allah ilaina maring ingsun Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam ala na'lamun lan orang ngerti ingsun sayan ing suci. Allah Taala mengutus Nabi Muhammad, kita tidak tahu apapun. Wa inna manaf'alu angin sening lakoni ingsun kama ra'ainahu kaya le ningali ingsun ing Kanjeng Nabi. Saya melakukan hanya mengikuti atau sesuai dengan yang saya lihat dari Rasulullah.
Saya lakukan ini sebagaimana saya melihat Rasulullah, walaupun kamu tidak menemukan salat safar di dalam salat, di dalam Quran, tapi saya mengikuti Rasulullah, dan Rasulullah didhawuhi oleh Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya kalau menurut Abu Hanifah tidak ada istilah jamak takdim, jamak takhir, karena safar itu tidak ada. Yang ada kosor, faida darabtum fil ardi falaysa lakum junahun an taksuru minas shalah. Waru yalan diriwayatkan an Umar bin Abdul Aziz an-Naukol, sana gawe tindakan sapa Rasulullah, gawe kelakuan sapa Rasulullah. Lek cara sakniki niku lek maknani rekor. Rekor itu yang belum pernah ada terus dia lakukan, itu jenenge rekor. rekor sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri lan pira-pira wong kang wasani urusan bakal ing dalam sausi Rasulullah ini mustahid sunanana ing pira-pira sunat ingsun al akhdu utawi ngalat wajibin cukup biya kelan sunan iku tasdikun beneraken al akhdu utawi ngalat kelawan sunnati Rasul, kita mengambil dari sepak terjangnya Rasul, kelakuannya Rasul, atau rekor dari Rasul, rekornya Rasul. Biya iku tasdikun, berarti percaya, aran tasdik kita bilang. Kita mengambil tindakan Rasul, mengikuti Rasul itu sebagai bukti daripada membenarkan Al-Quran. Istiqmalun termasuk ngelakoni itu atilah, termasuk dikatakan dengan melakukan taat Allah. Wa quwwatun, dan kekuatan ala dinillah. Laisa ora ana iku li ahadin apa takhiru ngrubah sunan. Tidak ada satupun seorang yang diperbolehkan untuk merubah sunan. Wala tabdilu lan ganti sunan. Wala nadzarulan ora ningali pira yiman ing dalem pendapati wong khalafaha. Wala nadzaru, tidak boleh kita memperhatikan, kita mengambil pendapat seseorang khalafaha kang layani sapa man ing sunan. Manik tadabiha fawa muhtad. Manut sapan yang kuita dalam mengelok manut sapa man biak lan sunan fawa maqut imaniku muhtad wong kang jan paring pituduh. Waman utai sapan iku intasor lamun nulungi sapa man. Nulungi berarti menyebarkan, memperkuat, mempublikasikan. Biakran sunan iku mansurun dan tulungi. Waman tasapaning khalafa lamun nulayani sapa man ing sunan, siapa saja yang berbeda dengan sunan, wa taba'alan manut sapa man ghairu sabil mukminina ing saliyane dalane pira-pira wong mukmin, wallahu mongko wallahullah ngejaraken ing man sapa Allah ma ing perkara tawalla. Siapa yang mengikuti sunan, siapa yang mengikuti jalan yang tidak ditempuh oleh mukmin, terus selain jalan yang ditempuh oleh orang mukmin, berarti mukhalifun lil ijma. Wallahullah ma tawalla, dibiarkan oleh Allah. Ma ing perkara tawalla kang nguasani sapa man. Tapi wa adallahu lan wa aslahu lan manjingaken sapa Allah ing man. Wa may yattabi ghayra sabil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi aslah. Manjingaken sapa Allah ing man jahannam wa sa'at lan saelek-eleke. Apa jahannam apane masiron nggon baline. Maqala lan dawuh sapa salat asturi usulu mazhabina. Utawi pokoke mazhab ingsun iku salah satu. Kowe lek temelok akidahku, temelok aliranku, temelok thariqahku, maka pokoknya hanya tiga, yaitu siji al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil akhlak,
akhlaki niru Kanjeng Nabi. Nomor wal af'al perbuatannya. Nomor teluru wal aklu minal halal panganane siril. Jadi satu mengikuti akhlaknya Rasul, kedua panganane steril, sing murni-murni doang, sing halal-halal doang. Jangan sampai tercampur minyak gas, tercampur kikil, tercampur aspal dan lain sebagainya. Tercampur bangunan, misalnya kisah akeh tercampur bangunan, panganan tercampur bangunan, ya piye toh, tercampur koral. Nah, karena menyumbang, mencetakkan sumbangan untuk bangunan umum, dijaluk 30%. Itu maksudnya kayak koral dan ya, itu dengan mangan koral, makanan campur koral ini ya, campur makanan campur koral, panganan umum mestinya untuk ketuku semen jaluk 30%. Nah ini pangan koral 30%, mangan semen, ini panganan sing ora murni. Masya Allah, kalau kayak ngono ku dadi di PR angel banget perang. Nomor 3 wa ikhlasun niyyah fi jamil amal. Ikhlasun niyyah fi jamil amal yang terus kabehane pira-pira amal, artinya semuanya amalmu harus ikhlas hanya untuk Allah, tidak untuk lainnya. Kepingin ngene. Karena apa? Wa tilkal jannatul lati ya apa? Fatilkal jannatul watilkad darul akhirati naj'aluha watilkad darul akhirati naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala aqibatul lil muttaqin. Watilkad darul akhirat itu hanya diberikan kepada watilkad darul akhirati naj'aluha, hanya aku berikan lilladzina, untuk orang banyak, la yuriduna uluan, yang sudah tidak ingin urip kemelinti, menjadi orang luhur, menjadi wong mulya, fil ardi wala fasada wala aqibatul lil muttaqin. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.